Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinda Nurhayati dengan NIM 20230501030001. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Akuntansi Manajemen, yaitu mempresentasikan kembali hasil diskusi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Langsung saja kita simak videonya. Langsung saja masuk pada pembahasan makalah yang pertama, yaitu berjudul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama itu apa pengertian dari akuntansi manajemen, lalu bagaimana peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang ketiga, bagaimana penerapan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Lalu bagaimana proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Adapun pengertian akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajer suatu organisasi. Lalu ada peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama itu ada perencanaan strategis, yang kedua pengendalian dan pemantauan kinerja, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat manajemen risiko, yang kelima efisiensi operasional dan pengendalian biaya, yang keenam adaptasi terhadap perubahan eksternal, yang ketujuh evaluasi investasi, yang terakhir adalah penganggaran dan perakiraan. Masuk pada poin peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, penerapan sistem informasi akuntansi, kedua, analisis biaya dan profitabilitas, yang ketiga, perencanaan anggaran yang fleksibel, yang keempat, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI, yang kelima, analisis variance, yang keenam, pelaporan yang transparan dan relevan, yang ketujuh, penerapan teknologi, yang kedelapan, fokus pada inovasi dan pengembangan produk, yang ke-9 manajemen risiko, yang ke-10 pelatihan dan peningkatan kompetensi. Adapun proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis, yaitu pengambilan data, pengolahan data, analisis informasi, perencanaan dan penganggaran, pengendalian kinerja, pelaporan, pengambilan keputusan, serta evaluasi dan umpan balik. Adapun kesimpulan pada makalah ini, yaitu akuntansi manajemen berperan penting dalam lingkungan bisnis yang dinamis dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Fundamental akuntansi manajemen mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang membantu manajer memahami biaya, profitabilitas, dan efisien operasional. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai keunggulan kompetitif. Akuntansi manajemen juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemangku kepentingan, mendukung transparan dan akuntabilitas. Lanjut pada makalah yang berdua, yaitu judulnya Konsep Biaya dan Manajemen Biaya atau Cost Management. Masuk pada pengertian biaya. Pengertian biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomik dalam suatu unit organisasi. Lalu menurut American Accounting Association, biaya ialah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Lalu yang kedua ada pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi, baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Lalu masuk pada pengertian manajemen biaya menurut para ahli. Yang pertama itu ada Deden Mulyana.
Manajemen biaya merupakan salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan suatu informasi, baik bersifat keuangan atau pendapatan dan biaya, maupun non-keuangan, yaitu kualitas dan produktivitas. Bagi manajemen untuk dapat identifikasi peluang-peluang, penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan operasional organisasi. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu konsep dasar manajemen biaya. Yang pertama, ada nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang kedua itu ada konsep akuntansi. Konsep akuntansi adalah aktivitas dalam proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyedia umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Yang ketiga ada konsep target biaya. Konsep target biaya adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Yang keempat ada manfaat manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup. Yang keempat, membantu manajemen dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Masuk pada poin kelima, yaitu penggolongan biaya. Penggolongan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Biaya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan objek. Objek biaya dapat berupa produk, departemen atau kegiatan. Pemisahan biaya berdasarkan objek sangat bermanfaat bagi manajemen untuk mengendalikan biaya, membantu dalam menganalisis biaya apabila terjadi melisigensi dalam memutuskan. Lalu yang kedua ada berdasarkan periode. Yang pertama, product cost merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi produk. Biaya ini ditandingkan dengan pendapatan pada periode penjualan produk. Yang kedua ada periode cost, merupakan biaya yang diidentifikasi dengan interval tertentu. Karena biaya ini tidak diperlukan untuk memperoleh produk, biaya ini diakui sebagai biaya pada periode terjadinya dan tidak boleh dimasukkan sebagai elemen biaya produk. Yang ketiga ada berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Ada 3 bagian. Yang pertama, biaya produk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau jasa, dan biaya ini terjadi dalam rangka mendapatkan dan memenuhi pesanan. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan untuk memasarkan perusahaan, mengoperasikan perusahaan. Yang keempat ada berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau flat cost adalah biaya yang jumlah totalnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya per unitnya berubah-ubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Yang kedua itu biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, sedangkan biaya per unitannya tidak berubah. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost adalah biaya yang sebagian tetap dan sebagian lagi berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Lalu pada pembahasan 6 ada proses manajemen biaya. Yang pertama, plan cost management. Yang kedua, estimate cost. Yang ketiga, determine budget. Yang keempat, cost control. Lalu masuk pada pembahasan ketujuh ada prinsip manajemen bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, melacak secara langsung biaya kegiatan tidak bernilai tambah. Yang ketiga, melacak secara langsung biaya signifikan pada suatu tujuan pelaporan biaya.
Yang keempat, menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan hegemonis. Yang kelima, ada meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC. Yang keenam, mengembangkan driver biaya untuk dapat menunjukkan sebab akibat kegiatan dan biaya. Yang ketujuh, mengumpulkan biaya daur hidup suatu produk. Yang kedelapan, membebankan biaya suatu teknologi. Yang kesembilan, membandingkan suatu biaya sesungguhnya dengan biaya target. Yang kesepuluh, menggunakan suatu biaya efektif atau cost efektif untuk pengendalian internal. Masuk pada pembahasan makalah yang ketiga, yaitu judulnya Cost Volume dan Profit Analisis Perencanaan Laba atau Profit Planning. Masuk pada pengertian Cost Volume Profit atau CFP Analisis. Analisis Cost Volume Profit adalah alat yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi resiko. CFP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Lalu masuk pada komponen utama dalam analisis CFP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, harga jual per unit. Yang keempat, volume penjualan. Yang kelima, margin kontribusi atau contribution margin. Yang keenam, ada break even point. Lalu masuk pada rumus CFP analisis. Rumus utama yang digunakan dalam CFP analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua, contribution margin ratio sama dengan margin kontribusi per unit atau harga jual per unit. Yang ketiga, break even point atau dalam unit sama dengan total biaya tetap atau margin kontribusi per unit. Yang keempat, ada break even point atau dalam rupiah sama dengan total biaya tetap atau contribution margin ratio. Lalu masuk pada contoh CFP analisis. Mari kita lihat contoh sederhana untuk lebih memahami bagaimana CFP analisis bekerja. Misalkan perusahaan PT Sejahtera memproduksi produk dengan data berikut. Harga jual per unit sama dengan 50.000, biaya variabel per unit sama dengan 30.000, total biaya tetap sama dengan 200 juta. Untuk menghitung margin kontribusi per unit sama dengan 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 20.000. Selanjutnya kita dapat menghitung break even point dalam unit, yaitu jumlah unit yang perlu dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Artinya PT Sejahtera perlu menjual 10.000 unit produk agar mencapai break even point, di mana mereka menutupi semua biaya tetap dan variabel tanpa menghasilkan kerugian atau keuntungan. Jika perusahaan ingin menghitung break even point dalam rupiah, kita bisa menggunakan contribution margin ratio. Contribution margin ratio sama dengan 20.000 dibagi 50.000 sama dengan 0,4 atau 40%. Maka, untuk mengetahui berapa total pendapatan yang diperlukan untuk mencapai break even point, 200 juta dibagi 0,4 sama dengan 500 juta. Artinya PT Sejahtera perlu menghasilkan penjualan sebesar 500 juta untuk mencapai break even point. Lalu yang kelima, ada manfaat CFP analisis. Yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, strategi penjualan. Yang keempat, pengelolaan biaya. Yang kelima, evaluasi dampak keputusan. Lalu poin keenam, ada keterbatasan CFP analisis. Yang pertama, asumsi biaya tetap dan variabel konstan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan diskon volume. Yang ketiga, asumsi linearitas. Lalu masuk pada poin B, perencanaan laba atau profit planning. Poin pertama, satu, pengertian perencanaan laba. Perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain. Menurut Mulyadi 2010.448, menurut Heri Sinamora 2013.193, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi, perhitungan rugi, laba, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang kedua, strategi perencanaan laba.
membangun keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci dalam perencanaan laba. 1. Menentukan target laba yang realistis. 2. Analisis biaya atau volume laba (CFP). Ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Keempat, pengendalian biaya. 5. Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keenam, pemantauan dan penilaian. Yang ketujuh, fleksibilitas dan adaptasi. Lalu masuk pada makalah keempat yang berjudul Perencanaan Laba Multi Product Entity. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa itu perencanaan laba entitas multi product atau multi product entity? Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan rasio mix product atau sales mix terhadap perencanaan laba dan pencapaian target laba pada entitas multi product? Yang ketiga, bagaimana cara menghitung dan menganalisis break-even point atau BEP dan target laba pada entitas multi product yang mempertimbangkan kontribusi margin rata-rata dan sales mix. Lalu masuk pada perencanaan laba multi product entity. Perencanaan laba multi product adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Lalu ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kontribusi margin setiap produk, perusahaan dapat menentukan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan model secara lebih efisien. Yang kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Produk yang memiliki kontribusi margin lebih tinggi berkontribusi lebih besar terhadap laba bersih perusahaan. Yang ketiga, perencanaan strategi penetapan harga. Misalnya, jika sebuah produk memiliki margin kontribusi yang tinggi tetapi volume penjualannya rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menentukan harga guna meningkatkan daya saing dan volume penjualan. Sebaliknya, produk dengan margin rendah mungkin perlu dipertimbangkan untuk kenaikan harga atau dilakukan efisien dalam biaya variabel untuk meningkatkan kontribusinya. Yang keempat, ada pengelolaan portofolio produk. Perusahaan dapat melihat produk mana yang menyumbang laba signifikan dan mana yang mungkin menghabiskan sumber daya tanpa memberikan laba yang sebanding. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan strategis terkait penambahan, pengurangan, atau diversifikasi produk. Masuk pada pembahasan tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama, perbedaan biaya variabel antar produk. Perusahaan harus tepat menghitung biaya variabel yang terkait langsung dengan setiap produk untuk mendapatkan angka kontribusi margin yang akurat. Yang kedua, fluktuasi biaya dan harga. Harga bahan baku atau biaya tenaga kerja dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat mempengaruhi biaya variabel. Yang ketiga, volume penjualan yang berfluktuasi. Volume penjualan yang bervariasi juga mempengaruhi kontribusi margin secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara kontribusi margin per unit dan volume penjualan produk dalam perencanaan laba. Yang keempat, ada kompleksitas portofolio produk. Lalu masuk pada definisi sales mix produk. Sales mix atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Adapun dampak perubahan sales mix terhadap perusahaan, yang pertama, perubahan dalam permintaan pasar. Yang kedua, penetapan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Yang keempat, pengaruh volume penjualan. Yang kelima, strategi promosi dan pemasaran. Pada penjelasan, menghitung dan menganalisis break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis barang, BEP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan, dan sisanya merupakan laba. Produk dengan kontribusi margin yang lebih tinggi membantu menutupi
mencapai biaya tetap lebih cepat dibandingkan produk dengan kontribusi margin rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kontribusi margin, semakin cepat perusahaan mencapai break-even point. Next, pada penjelasan tahapan menghitung BEP. Yang pertama, hitung kontribusi margin. Rumus kontribusi margin sama dengan harga jual dikurang biaya variabel. Yang kedua, hitung sales mix. Rumus sales mix sama dengan total penjualan semua produk dikali 100% penjualan produk individu. Yang ketiga, hitung weighted average contribution margin atau WACM. Rumus WACM kontribusi margin produk A kali sales mix produk A tambah kontribusi margin produk B tambah sales mix produk B. Terus hitung BEP multi produk. BEP sama dengan total biaya tetap weighted average contribution margin per unit. Lalu pada faktor yang mempengaruhi BEP dalam perusahaan multi produk. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel. Yang ketiga, perubahan sales mix. Yang keempat, perubahan harga jual. Lalu masuk pada peran analisis BEP dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, menentukan volume penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Yang ketiga, mengelola sales mix. Masuk pada makalah yang kelima yang berjudul Analisis Perilaku Biaya atau Cost Behavior Analysis. Adapun rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa yang dimaksud perilaku biaya? Yang kedua, apa saja jenis-jenis biaya? Yang ketiga, apa saja metode analisis semi variabel? Masuk pada pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin juga tetap. Masuk pada tipe-tipe pola. 1. Biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel selanjutnya dikelompokkan menjadi variabel sejati atau true variable atau variabel proporsional atau proportionality variable dan variabel bertahap atau step variable. Yang kedua, ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam aktivitas. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Untuk tujuan perencanaan, biaya tetap dipilah menjadi biaya telah ditentukan atau committed dan biaya yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan manajemen atau discretionary. Lalu yang ketiga, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel atau mixed cost adalah biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya semi variabel juga dikenal sebagai biaya campuran. Karakteristik perilaku biaya semi variabel tidak kontan seperti biaya tetap dan biaya variabel. Next, pada pembahasan analisis biaya. Yang pertama, ada metode titik tertinggi dan titik terendah. Metode titik rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Lalu yang kedua, ada metode Setre-Graph. Metode Setre-Graph dapat digunakan untuk menganalisis perilaku biaya. Dalam metode ini, biaya dianalisis disebut variabel independen dan diplot sepanjang garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu Y. Aktivitas terkait disebut variabel independen, misalnya biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit output, atau persentase kapasitas, dan diplot sepanjang garis horizontal yang disebut sumbu X. Lalu metode yang ketiga yaitu metode analisis regresi. Metode analisis regresi atau biasa disebut dengan metode kuadrat terkecil menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis degresi linear melalui sekelompok titik. Garis regresi meminimalkan jumlah kuadrat deviasi setiap titik aktual yang diplot dari titik di atas atau di bawahnya dalam garis regresi. Dalam analisis regresi berganda, persamaan kuadrat terkecil untuk garis lurus
I sama dengan A tambah B I kali T E I diperluas untuk memasukkan lebih dari satu variabel independen. Masuk pada makalah yang keenam dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Jangka Pendek, Marketing Aspek. Poin yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau technical decisions making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek. Menurut Hansen and Mowen pada tahun 2007.516. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategis perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Lalu, ada langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Ada 6, yakni 1. Identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Lalu menurut Hansen and Mowen pada tahun 2007.527, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat atau make or buy decisions. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decisions. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk atau cap of drop decisions. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses atau decisions to sell or process further. Yang kelima, identifikasi faktor kualitatif. Lalu ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, faktor internal, yaitu kepribadian, gaya manajemen, dan berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu adanya penaruhan tekanan dari luar, lalu adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, dan pengaruh dari kelompok lain. Lalu ada contoh pengambilan keputusan jangka pendek atau marketing aspek. Yang pertama, promosi diskon. Anda dapat menjalankan promosi diskon jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dan market pelanggan baru. Yang kedua, kampanye digital marketing. Anda dapat menjalankan kampanye digital marketing seperti iklan Google ADS, Facebook ADS, atau influencer marketing. Yang ketiga, acara peluncuran produk. Anda dapat menggandakan acara peluncuran produk untuk memperkenalkan produk baru kepada pasar. Lalu, manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Itulah tadi hasil presentasi yang bisa saya bawakan dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.